Tidak terasa, tinggal menghitung hari saja kita sudah sampai di tahun 2023. Apa kalian termasuk orang-orang yang khawatir menghadapi tahun 2023? Jika ya, mungkin hal itu terjadi karena orang-orang saat ini sedang ramai memperbincangkan tentang resesi. Apa yang ada di benak kalian tentang resesi? Apa mungkin pikiran kalian langsung berkelana pada peristiwa krisis Indonesia tahun 1998? Atau krisis tahun 2008. Dari banyak definisi, resesi ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk, yang terlihat dari produk domestik bruto atau PDB yang negatif, pengangguran meningkat, maupun pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sejauh ini masih terpantau naik. Dikutip dari laman resmi Kemenkyu pada bulan November lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 2022 kembali mencatat kinerja impresif dengan mampu tumbuh sebesar 5,72%, melanjutkan tren pertumbuhan yang solid sejak awal tahun 2022. Dengan ditopang oleh fundamental ekonomi dalam negeri yang kuat, kinerja ekonomi Indonesia masih tetap terjaga. Kabar ini tentunya memberikan kita udara segar di antara sesaknya berita yang beredar ya. Mungkin kita patut bersyukur tinggal di Indonesia saat ini. Kendati demikian, kita tetap saja perlu waspada, karena tidak semua hal dapat diprediksikan dengan pasti. Lalu apa saja hal yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi tahun 2023? Berikut beberapa tips yang bisa digunakan. Yang pertama, mengetahui dengan pasti pengeluaran setiap bulan. Untuk mengevaluasi pengeluaran, maka kita harus punya catatan pengeluaran, sehingga kita bisa mengetahui pengeluaran yang kurang perlu ada di pos mana, dan selanjutnya kita bisa mempertimbangkan untuk mengurangi atau menggantinya dengan hal lain yang lebih ekonomis, agar tidak membebani kantong. Saat ini sudah banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mencatat pengeluaran atau bahkan menyusun anggaran bulanan. Anggaran bulanan juga penting untuk dibuat sebagai batasan konsumsi kita setiap bulannya agar tidak terjebak pada impulsive buying. Tips yang kedua, menyiapkan dana darurat. Dana darurat perlu dipersiapkan untuk mengantisipasi jika hal buruk terjadi pada kita, entah itu kehilangan pekerjaan atau hal buruk lainnya yang memungkinkan kita untuk bisa menggunakan dana darurat tersebut. Besarnya dana darurat yang perlu dipersiapkan minimal 6 kali pengeluaran setiap bulan, atau lebih baiknya lagi 12 kali pengeluaran. Simpanlah dana darurat di tempat yang mudah untuk dicairkan. Bisa di rekening bank atau di reksadana pasar uang, sehingga sewaktu-waktu kita membutuhkan, kita bisa cepat menggunakannya. Untuk tips yang ketiga, tidak mengambil kredit konsumtif dengan bunga floating. Kredit untuk memiliki barang-barang konsumtif sangat tidak disarankan, apalagi dengan bunga floating. Jika suku bunga naik drastis, maka angsuran setiap bulan yang harus dibayar akan menjadi semakin tinggi. Untuk tips yang keempat, menambah penghasilan. Yang menjadi tren saat ini adalah side hustle. Dengan meningkatnya kemajuan teknologi, memungkinkan setiap orang untuk melakukan pekerjaan lebih dari satu. Karena pekerjaan lainnya dapat diakses secara online atau dikerjakan tanpa harus datang langsung pada pemberi kerja. Menjadi freelance, YouTuber, afiliator marketplace, konten kreator di media sosial, dan lain sebagainya kini semakin diminati. Karena tidak jarang banyak orang yang bisa menghasilkan lebih banyak pendapatan dari sana. Cukup segitu dulu pembahasan tentang persiapan menghadapi 2023 kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian ada trik lain, boleh di-share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Aku Winda dari Yarabel Channel. Sampai ketemu di video selanjutnya.